Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Saya heran ya melihat sebagian masyarakat Indonesia, pejabat-pejabat di negara ini yang menolak kedatangan tim nasional Israel untuk bermain bola ya di Indonesia selaku tuan rumah yang telah ditunjuk oleh FIFA. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan event sepak bola di usia 20 itu tidak mudah. Banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan timnas U20 Indonesia. Sehingga timnas Indonesia bisa masuk sebagai peserta dan menjadi tuan rumah. Dan tiba-tiba pejabat di negara ini menolak. Ya, ada penolakan dari PA 212 selaku organisasi masyarakat yang tidak jelas. Ya, apapun eventnya pasti akan ditolak oleh PA 212. Begitu dengan anggota DPR dari fraksi PKS yang menolak ya kedatangan timnas Israel. Seperti dalam video ini ya, saya akan lihatkan begitu kerasnya fraksi PKS menolak kedatangan tim nasional Israel. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar, konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR dari fraksi PKS ini ya, katanya ini bukan terkait agama, tetapi terkait dengan penjajahan dan kemanusiaan. Asal Bapak tahu aja, ya, penjajahan dan kemanusiaan di Indonesia ini masih ada. Masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu dimanusiakan ataupun hak asasi manusianya tidak dijajah. Ya, apa respon dari fraksi PKS sendiri ataupun partai PKS sendiri melihat fenomena di negara ini? Yang banyak menolak pembangunan tempat ibadah salah satu agama, ya, menolak membangun, menolak mendirikan, ya, membubarkan tempat ibadah, dan ini sering terjadi di Indonesia. Ini kan melanggar dari hak asasi manusia dan hak untuk beribadah dan memeluk agama itu dilindungi konstitusi. Apabila kita ingin menjalankan konstitusi, maka di negara ini haruslah dilaksanakan dulu sebelum melaksanakan ke negara lain. Ya. Mengenai penjajahan dan kemanusiaan itu urusan politik negara. Olahraga beda lagi, Pak. Tim nasional Israel itu datang ke Indonesia itu bukan dalam rangka politik dalam negeri ataupun politik luar negeri, melainkan event olahraga yang diselenggarakan Indonesia selaku tuan rumah dan Israel merupakan peserta yang lolos dalam kualifikasi ya Piala Dunia U20, mempunyai hak juga untuk datang ke sini untuk bermain. Mengapa harus ditolak? Pemerintah Indonesia sudah sangat-sangat ya berupaya dengan begitu hebatnya, mulai dari pemain tim nasional Indonesia agar bisa lolos sebagai peserta, ya. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia berupaya dengan baik meyakinkan FIFA agar diberikan amanah sebagai tuan rumah. Masa harus kita sia-siakan? Dan menjadi tuan rumah ini bukanlah gampang. Banyak negara lain yang ingin menjadi tuan rumah. Mengapa pejabat dan masyarakat Indonesia ini menolak? Sama dengan PA 212 menolak kedatangan tim nasional Israel itu. Katanya Israel menjajah Palestina, saudara-saudaranya Palestina. Sementara saudara-saudaranya di dalam negeri sendiri banyak yang dijajah hak asasi manusianya.
terutama di bidang agama, ya. Pembangunan tempat ibadah, ya. Pembubaran orang-orang yang sedang beribadah. Ini kan melanggar dari hak asasi manusia, dan konstitusi Indonesia juga menjamin hak asasi manusia. Apa ya? Eksistensi, masa hanya ngomong saja, pelaksanaan nggak ada. Apa respon PKS melihat semua ini di Indonesia? Ya, agama-agama lain dibubarkan beribadah. Apa responnya? Apa tanggung jawabnya selaku pejabat? Masa hanya datang main bola aja repot, ribut. Apabila FIFA melarang Indonesia sebagai anggota FIFA, bagaimana? Emang bisa dibayangkan bagaimana nasib olahraga di Indonesia, apalagi olahraga sepak bola? Dilarang FIFA, setiap event apapun Indonesia tidak dibolehkan ikut menjadi peserta. Bagaimana pejabat ini merespon itu? Masa iya tim nasional Indonesia bermain tingkat RT aja, nggak bisa keluar negeri? Pikirkan baik-baik, Pak. Penolakan-penolakan itu perlu memang, tapi yang realitas, yang realistis. Urusan politik, urusan olahraga ya beda lagi. Ngapain juga disama-samakan? Jadi tolonglah pejabat-pejabat ini berpikirlah jernih. Olahraga ya olahraga. Hubungan politik antar luar negeri ya politik lah itu. Apabila memang semua pejabat ini ataupun sebagian pejabat ini ataupun sebagian masyarakat menolak, ya, kedatangan tim nasional Israel, maka tolak juga pemerintah Indonesia sebagai anggota FIFA. Keluar pemerintah Indonesia dari FIFA, keluar timnas nasional Indonesia dari FIFA, agar jangan ribut. Apapun masalahnya pasti ribut. Membahas politik ribut, membahas sepak bola ribut, membahas agama ribut, membahas tentang pemimpin pun ribut. Hanya membahas film kakek Sugiono, tentram dan damai. Aneh lah pokoknya, ya, sikit-sikit menolak, nggak ngerti lah apa maksudnya. Pemerintah ya mengajukan dirinya sebagai tuan rumah agar negara lain bisa melihat Indonesia ini bisalah menjaga amanah, kan itu dia tujuannya. Bisalah masyarakat dunia melihat kondisi Indonesia bagaimana, ya. Dari segi event pastinya Indonesia akan memiliki keuntungan juga, ya. Banyak turis akan berdatangan, banyak penghasilan di Indonesia, ya. Itu harus dipikirkan, bukan hanya sembarangan menolak. Kalau menolak cari solusinya, jangan hanya sembarangan menolak, solusi tidak ada. Ngomong bacot aja kuat. Oke, salam.